Halo guys, welcome back lagi bersama saya Wen di sini, dan kali ini saya pengen kasih kalian sedikit advice ya di konten ini. Jadi saya seorang konten kreator YouTube ya, saya mulainya itu dari 2018 kalau nggak salah ya. Waktu itu masih konten-konten game ya, dan banyak pengalaman yang saya dapat dari YouTube ini. Terus di sini saya cuman pengen ngasih tahu buat teman-teman di 2024 ini mau masuk 2025 lagi, mungkin banyak sekali teman-teman yang berkeinginan untuk menjadi seorang konten kreator, mau itu entah di YouTube, TikTok, Facebook, banyak ya. Jadi sekarang itu banyak banget platform yang menyediakan tempat kita untuk berkreasi, membuat video, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari sana, entah itu dari AdSense, entah itu dari endorse ya, afiliasi ya, banyak banget ya guys ya. Dan sekarang saya pengen kasih kalian sedikit saran untuk persiapan kalian menjadi seorang content creator ya. Dan di sini mungkin banyak sekali orang yang lupa terhadap apa yang harus diawali, apa yang harus kalian punya ya dalam persiapan kalian menjadi seorang konten kreator. Yang pertama itu sudah jelas, kalian harus punya alat-alat yang mendukung untuk kalian menjadi seorang konten kreator. Itu udah pasti ya. Kalau cuman hanya niat doang tapi nggak ada kesiapan dari alat-alatnya juga susah. Jadi yang pertama sih, yang paling simple sih, kalian cuma butuh sebuah handphone. Handphone itu jelasnya udah banyak orang punya ya. Nah, dari handphone tersebutlah kalian bisa membuat sebuah video. Nah, pengen ngebuat sebuah video itu gampang guys. Buat video itu gampang. Jadi ngebuat video itu tuh kita harus punya konsisten, sama kita harus punya passionnya. Kita juga harus tahu stylenya kita gitu. Jadi semua itu tuh memang harus punya satu ruang lingkup yang jelas. Jadi sudah punya handphone, harus tahu stylenya kamu sukanya seperti apa. Terus yang ketiga itu kalian harus punya konsisten yang bagus. Jadi tidak hanya cuman punya style doang, tapi ngupload video hari ini upload, seminggu atau sebulan atau 2 minggu itu baru upload satu lagi, itu tidak akan bisa guys ya. Jadi untuk seorang content creator ada baiknya kalian kalau upload video itu dari awal bikin dari nol channel kalian buat, itu usahakan kuncinya 3 short, 1 video panjang. Ini tuh sudah dijelaskan banyak sekali content creator yang ada di Indonesia guys, maupun di luar ya. Untuk YouTuber baru atau untuk yang berkecimpung ke dalam YouTube pembuatan video konten, itu minimal kalau dari nol kita itu satu hari 3 short video, yaitu short video pendek yang berdurasi tidak lebih dari 1 menit, terus 1 video panjang yang berdurasi 8 minimal, maksimal 15 atau lebih pun boleh, tapi jangan terlalu panjang. Setelah itu kalian punya, itu kalian harus jalanin selama 1-2 bulan ya. Itu memang bukan hal yang mudah, karena gini, membuat 3 short video, 1 video panjang, itu memang bukan hal yang mudah. Pertama, kalian harus tahu dulu konsepnya apa. Kalau misalnya konsep video kalian itu adalah video game, mungkin lebih gampang mencari momennya. Nah, kalau misalnya video kalian itu adalah video seperti kayak vlog mungkin masih bisa lah kita buat keseharian kita menjadikan sebuah pendek ya. Bagaimana dengan yang konten-konten seperti kayak DIY dan lain-lainnya? Itu sulit banget untuk ngebuat 3 source dengan durasi yang sangat banyak ya. Jadi dalam satu hari 3 shortnya ya, mau tidak mau mereka harus kerja keras untuk ngebuat short itu. Tapi ini tidak semua, jika kalian jalanin seperti itu terus kalian bakal naik. Itu juga harus tergantung dari konsep video kamu itu menghibur apa enggak. Tertarikkah penonton untuk menonton atau tidak? Terus kualitas dari video kamu, editing dari video kamu itu juga diperhitungkan sama YouTube. Jadi kita bikin video tuh juga nggak boleh sembarangan. Yang kayak wah aku nge-record lah patah-patah, ngelek-ngelek gitu, atau pecah-pecah, atau kayak goyang atau shake-nya banyak, itu
Video yang dengan kualitas seperti itu susah banget untuk bisa direkomendasikan sama YouTube. Ya, karena YouTube itu tuh juga pengen video yang kalian upload ke dalam YouTube itu bisa ditonton sama penontonnya nyaman, suka, dan tidak terlalu membingungkan ya. Jadi YouTube ini pun banyak aturannya. Nah, jadi ada baiknya buat teman-teman yang mau memulai YouTube dari sekarang ini, kalian harus punya modal seperti itu yang saya sebutkan tadi. Tidak susah sebenarnya. Kalau mikir-mikir jauh-jauh kayak aku mau buat YouTube tapi aku pengen punya PC lah gitu, jangan dulu lah guys. Bikin dari handphone aja dulu. Tapi semua itu tergantung dari konsep kalian punya. Nah, di sini gue itu banyak channel ya yang saya olah ya. Ada beberapa yang sudah kena hapus. Yang kena hapus ini memang karena hal-hal yang sangat sensitif di Indonesia. Saya tidak akan bahas masalah itu ya. Ini ada channel anak saya. Ini anak saya ini saya yang olah ya. Kita ambil contoh aja. Ini channel anak saya yaitu game anak-anak. Video panjangnya nggak banyak dan ini benar-benar dimulai dari nol. Jadi source-nya ini yang dia satu hari itu dia bisa bikin 3 atau 4 source. Itu lebih kadang. Malah kemarin dia pernah sampai 7 short satu hari. Saya sampai bilang, wah lu nggak perlu bikin sebanyak itu. Nah, ini shortnya udah ada 251. Tapi sayangnya sudah stop dia membuat. Terakhir tanggal 26 Agustus. Itu karena dia sudah mulai masuk SMP. Dan dia sudah mulai sibuk ya. Kalau untuk live, saya sendiri belum kasih dia untuk live di sini. Karena di YouTube memang tidak boleh ya. Tidak boleh ada anak-anak yang live ya, bisa kena take down. Dan ini memang ada beberapa juga source yang tembus rekomendasi dan juga berhasil mendapatkan banyak sub ya. Ini tuh bukti dari algoritma yang dibentuk oleh YouTube. Asalkan kamu konsisten ya, itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus di channel kamu. Nah, channel ini tuh sebenarnya tidak terlalu banyak sih isinya. Dan ini tuh bergabungnya itu tuh di 2003, tanggal 10 Februari 2023, tepatnya sudah setahun lebih ya. Dan ini sudah mencapai 5.440 subscriber dengan tontonan total itu 1 juta guys. 1.259 video. Ini tuh dibuat bukan yang terlalu konsisten. Main kayak gue satu hari ini bikin short tanpa video panjang. Tapi channel ini bisa sebagus ini gitu. Channel itu bisa sebagus ini tuh ya karena dari konsisten dia bikin short. Shortnya ini yang bikin bisa naik. Hanya dengan bikin video seperti ini kayak cuman hanya kayak bikin kostum ya, dia ganti kostum Roblox-nya ya. Itu aja yang nonton ada yang sampai banyak sih guys. Kemarin ada yang sampai 54 ribuan kalau nggak salah ya. Itu mencapai 35 ribu ada. Itu banyak banget ya. Itu 10 ribu ya kan. Nah di sini itu sebenarnya yang mau saya jelaskan sama kalian itu adalah dimana jika kita sudah mendapatkan rekomendasi maka semua akan sangat gampang sekali untuk kalian jalankan. Contohnya channel ini. Saya juga kaget ya, waktu itu saya cuma hanya kayak mencoba, saya pengen ngetes algoritmanya YouTube, apakah benar bisa seperti ini. Jadi video panjang itu saya yang buat. Video panjang ini saya yang buat. Ini yang pertama dia yang buat, ini dia yang buat. Ya setelah itu nih saya yang buat, ini saya yang buat, thumbnail juga saya yang buat ya. Thumbnail saya yang buat, ada yang tembus 1000 ya, tapi setelah itu nggak lagi. Tapi itu tuh nggak yang seperti yang saya bilang tadi, satu video, satu hari video panjang, 3 short, tidak. Dia lebih ke video short. Jadi algoritma channel ini tuh sudah terbaca adalah video short ya. Jadi ini kalau mau dilanjutin masih bisa dapat karena untuk algoritmanya sendiri itu sama tayangannya itu masih terus berjalan guys ya. Masih sehat lah. Channel ini masih sehat ya, walaupun subscribernya mulai turun, tapi ada naik, ada turun, ada naik, ada turun karena dia berhenti guys. Lihat dari penayangannya di sini, kalian bisa lihat tuh. Ini bagus banget ya. Channel ini tuh sebenarnya udah enak banget kalau tinggal mau diterusin aja lagi. Tinggal diurus aja lagi nih guys. Tuh. Ya. Dari
penayangan, audiens, dan lain-lainnya itu bagus banget untuk perkembangannya. Tinggal nanti dilanjutin aja. Nah, jadi kalau memang kalian sudah punya channel seperti ini, mungkin sebaiknya sih jangan disia-siakan. Saran saya, perbanyak video short sekarang ini. Karena dari video short itulah kita bisa mendapatkan rekomendasi ke video panjang. Tapi kalau video panjang kalian lebih mendominasi, lebih menonjol, lebih banyak view-nya, itu short juga akan mengikuti. Sebaliknya, short kalau lebih menonjol, maka video panjang pun akan mendapat dampaknya juga. Tapi kalau dari video short, itu akan lebih banyak dapat subscribernya daripada video panjangnya. Jadi, kedua itu saling berhubungan. Tergantung kalian mau fokus video panjang atau shorts. Kalau untuk live itu tidak terlalu, kecuali yang memang kreator yang dimulai dari live, itu beda lagi ya, itu ada algoritmanya sendiri ya guys ya. Oke, jadi ada juga satu channel gua yang sudah lama saya jalankan. Ini adalah channel yang sudah mencapai 179.000 subscriber dari nol, dan channel ini dulunya bisa sampai sebanyak itu subscribernya bukan konten game Mobile Legends ya, tapi sejenis game domino, dan itu naiknya pesat banget, luar biasa. Tapi pada akhirnya gue dapet 2 teguran. Akhirnya saya merasa kayak sayang ya channel itu kalau sampai hilang, makanya saya ubah materinya menjadi channel game. Dan ini tuh sulit banget ya, transisi sebuah konten terkadang sulit ya, dari konten, misalnya konten A mau ngubah ke konten B, yang sudah orang kayak contoh misalnya konten, kita bicara masalah sama-sama game ya, kamu ubah dari game domino ke game Mobile Legends atau game MOBA atau game PUBG lainnya, itu akan sangat sulit untuk berkembang, sangat sulit. Jarang banget orang bisa nge-mix sebuah channel tapi berhasil. Ada sih ada, tapi sangat jarang sekali ya, sangat jarang sekali ya. Jadi mungkin lebih baik kalau sudah kalian fokus ke satu, ya satu aja gitu. Jadi jangan lari kemana-mana. Ada sih yang berhasil, tapi itu benar-benar harus konsisten banget itu guys ya. Oke, dan ya seperti itulah untuk di video ini yang mau saya kasih advice. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih rajin lagi, karena channel ini tuh saya juga cuman pengen sharing aja. Saya cuman pengen sharing sesuatu yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman yang di luar sana yang memulai jadi konten kreator, mencoba-coba. Mana tahu kalian ketemu video ini, semoga video ini tuh bisa membantu kalian lebih percaya diri, membantu kalian punya sedikit pemasukan, bagaimana cara harus maju jadi konten kreator, apa yang harus saya siapkan, mental dan lain-lainnya dari video ini. Dan jika kalian suka, tekan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi guys.